Assalamualaikum teman-teman. Pernah gak sih kalian bertanya bagaimana sih Islam berkembang dari gurun tandus di Arab hingga meluas ke Spanyol? Dan hari ini kita akan membahas perkembangan Islam atau peradaban Islam dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin hingga masa kejayaan di Andalusia. Oleh karena itu, ini adalah sebuah perjalanan yang panjang yang membutuhkan perjuangan, ilmu, dan juga cahaya peradaban. Yuk, kita bahas. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, yang berarti para pengganti Rasulullah SAW setelah wafat, yang arif dan bijaksana. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi, yang lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 664 Masehi. Pada masa Abu Bakar, Islam disatukan kembali setelah munculnya banyak perpecahan. Beliau juga memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran agar tidak hilang. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza. Lahir sekitar tahun 584 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi atau 23 Hijriah. Kemudian, di masa Umar bin Khattab, wilayah Islam berkembang pesat dari Persia, Syam, dan Mesir. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas, dan pada masa inilah pemerintahan Islam mulai tertata rapi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdil Syams. Lahir pada sekitar tahun 576 Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi atau sekitar dengan 35 Hijriah. Utsman bin Affan melanjutkan penulisan dan penyebaran mushaf Al-Quran ke seluruh wilayah Islam. Nah, yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Lahir sekitar tahun 600 Masehi di Mekah, wafat pada tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah di Kufah. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kebijaksanaannya dan ilmunya, berjuang menjaga kesatuan umat di tengah konflik besar. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, kekuasaan Islam berpindah ke dinasti Umayyah dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah, berdiri pada tahun 661 Masehi dan berakhir pada tahun 750 Masehi. Pendiri dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, dan masa kejayaan dinasti Umayyah terdapat pada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Di bawah kepemimpinan mereka, wilayah Islam meluas hingga ke Afrika Utara, Persia, bahkan ke Spanyol. Bangunan peninggalan mereka seperti Masjid Umayyah di Damaskus, Quba As-Sakhrah, dan bahasa Arab dijadikan bahasa resmi dan perdagangan berkembang pesat. Namun di sisi lain, kekuasaan yang terlalu luas membuat muncul banyak tantangan. Dari sinilah muncul dinasti baru yang membawa Islam ke puncak keemasan, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Baghdad, Irak. Baghdad menjadi kota ilmu terbesar di dunia. Ada Baitul Hikmah, semacam perpustakaan dan pusat riset raksasa, tempat para ilmuwan menerjemahkan buku-buku Yunani, Persia, dan India. Dari sinilah lahir ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, yaitu bapak ilmu aljabar, yang kedua Ibnu Sina, ahli kedokteran, yang ketiga Al-Farabi, dan Al-Ghazali, para filsuf dan pemikir besar. Sekarang kita melangkah ke barat, ke Andalusia atau yang sekarang dikenal sebagai Spanyol. Islam masuk ke sana pada tahun 711 Masehi melalui seorang panglima bernama Tariq bin Ziyad. Dari situlah berdiri kerajaan Islam Andalusia yang kemudian menjadi pusat ilmu dan budaya di Eropa. Kota Cordoba misalnya, dikenal dengan ribuan perpustakaannya
dan lampu-lampu jalan yang menyala di malam hari. Ilmu pengetahuan, seni, musik, dan arsitektur berkembang pesat. Bangunan megah seperti Istana Alhambra dan Masjid Cordoba menjadi bukti kejayaan Islam di sana. Andalusia menjadi jembatan antara dunia Islam dan Barat. Nah, dari masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah hingga Andalusia, kita belajar bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang ilmu, keadilan, dan peradaban. Perjalanan panjang ini mengajarkan kita bahwa kejayaan lahir dari iman, ilmu, dan persatuan. Jika nilai-nilai itu kita hidupkan kembali, bukan tidak mungkin umat Islam akan kembali membawa cahaya bagi dunia. Nah, sampai kita di akhir video. Terima kasih ya udah nonton. Nah, aku mau tanya nih, bagian peradaban Islam mana yang kalian suka? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.